wabarakatuh. Pada pertemuan kuliah di AA kali ini, kita akan masuk ke pembahasan tentang metode desain algoritma untuk divide and conquer. Jadi yang metode kedua setelah brute force. Metode divide and conquer dikenal sebagai salah satu metode desain yang terbaik, di mana dia menerapkan teknik untuk membagi permasalahan setidaknya sampai setengahnya, kemudian menyelesaikan masing-masing pembagian permasalahan tersebut dan nantinya akan digabung kembali menjadi satu solusi yang utuh. Kita bisa ingat politik penjajahan Belanda ya di pelajaran sejarah Divide et Impera, jadi itu bahasa Belanda yang artinya adalah dibagi dan dikuasai. Artinya ketika kita dihadapkan kepada sebuah permasalahan, maka teknik yang cukup ampuh itu adalah membagi permasalahan tersebut supaya lebih mudah untuk diselesaikan. Jadi cara kerja dari algoritma divide and conquer, permasalahan akan dibagi ke dalam beberapa sub permasalahan kecil yang berukuran sama, tidak harus selalu dibagi dua. Ada beberapa teknik yang memang persis membagi dua, ada juga yang bisa lebih dari dua. Kemudian sub permasalahan tersebut akan kita selesaikan masing-masing setelah berukuran lebih kecil. Biasanya nanti akan diterapkan metode rekursif ya. Jadi setelah dibagi, selesaikan lagi separuhnya dengan teknik yang sama. Dibagi lagi nanti selesaikan lagi dengan teknik yang sama dan begitu seterusnya. Jika diperlukan, maka solusi yang didapat dari masing-masing sub permasalahan tadi akan digabungkan kembali untuk mendapatkan solusi dari permasalahan awal yang berukuran utuh. Jadi secara diagram seperti ini, ada permasalahan yang berukuran N, kemudian katakanlah paling gampang kita bagi 2 ya, permasalahan tersebut, di mana masing-masing sub permasalahan berukuran N/2 dari ukuran sebenarnya. Kemudian dari situ kita bisa mendapatkan solusi untuk masing-masing sub permasalahan. Nah, dari solusi per sub permasalahan tadi bisa kita gabungkan kembali menjadi solusi dari permasalahan awal. Sederhana ya, konsepnya sederhana. Logikanya juga masih masuk ya. Kalau permasalahan itu terlalu besar, beban hidup terlalu besar ya kurangilah masalah itu menjadi separuhnya, kan begitu. Nah, kita lihat beberapa permasalahan yang menerapkan teknik divide and conquer untuk penyelesaiannya. Yang pertama adalah algoritma merge sort. Jadi nanti kita akan lihat dua algoritma yang menerapkan konsep divide and conquer. Yang merge sort, jadi mungkin sudah pernah dapat sebelumnya atau kalau memang belum kita lihat pada pertemuan ini. Jadi merge sort di sini merupakan salah satu metode sorting yang menggunakan pendekatan divide and conquer, di mana prosedurnya ya seperti tadi konsepnya bagian divide adalah membagi n elemen yang akan disorting menjadi dua bagian ya, sisi kiri dan kanan, masing-masing berisi n/2 elemen. Kemudian conquer-nya adalah mengurutkan kedua bagian tersebut secara rekursif dengan merge sort. Lalu terakhir adalah proses combine, menggabungkan kedua bagian yang sudah terurut menjadi satu bagian yang utuh kembali. Algoritmanya seperti ini. Jadi ini pertama kali yang kita panggil ya, merge sort dilakukan terhadap array A yang berisi elemen yang akan diurutkan. Kemudian P dan R ini adalah masing-masing batas bawah dan batas atas ya, batas bawah dan batas atas dari ukuran permasalahan yang akan diurutkan. Lalu mengecek dulu ya supaya tidak overlap di sini batas bawah dan atasnya. Jika P kurang dari R, maka kita akan mencari titik tengahnya.
key di sini adalah P plus R dibagi 2 dibulatkan ke bawah. Ini tanda floor. Nah, kemudian nanti kita tadi ya dibilang secara rekursif, maka ini kita memanggil kembali fungsi merge sort terhadap array A, sama, arraynya masih sama, cuman kita ubah batasannya. Yang merge sort bagian pertama ini akan dilakukan terhadap pada posisi pertama ya, batas bawah sampai dengan batas tengah. Hasil perhitungan key tadi. Kemudian merge sort yang kedua adalah dilakukan terhadap array A, tapi start dari key plus 1 sampai dengan R ya, separuh bagian yang kedua. Setelah itu, ini adalah proses combine-nya. Merge, menggabungkan menjadi satu utuh kembali ya dari array A yang memiliki batas P, Q, dan R. Nah, di merge sort-nya nanti ya pemanggilan kembali dari awal ya. Array A mulai dari P sampai Q, nanti di antara setengah itu kita bagi lagi setengahnya lagi, seperempatnya. Nanti seperempat dibagi lagi setengahnya, 1/8, dan seterusnya. Sampai kapan? Nah, nanti kita lihat contohnya. Itu untuk yang merge sort, sedangkan proses merge itu sendiri di sini adalah algoritma seperti ini. Kita tetapkan nilai N1 dan N2 ya, ini sebagai batas kanan ya, batas kanan dan batas kiri. Lalu di sini kita buat array L dan R, membagi sisi kiri dan sisi kanan. Lalu yang sebelah kiri, mulai I sama dengan 1 sampai N1, kita masukkan ke dalam array L itu tadi. Ya, jadi array L dan R ini array yang baru, yang terlepas dari array A. Lalu nanti dari elemen pada A tadi kita masukkan satu persatu sesuai dengan loop for ke dalam array L dan R tadi. Jadi ini untuk yang sisi kiri dan yang J ini untuk yang sisi kanan. Nanti bergantian memasukkannya. Lalu untuk for yang ketiga di sini K, mulai dari P sampai dengan R ya, mulai batas bawah sampai batas atas, lakukan jika sisi kiri, ini proses merge-nya, jika pada sisi kiri array pada nilai L itu lebih kecil daripada elemen yang tersimpan pada array R, berarti L yang kita masukkan kembali ke dalam A gitu. Ya, ini proses menggabungkannya. Oke, supaya lebih jelas kita bisa lihat ke contoh sini. Jadi ini adalah array A kita ya, utuh, belum terurut. Kemudian setelah itu tadi kan algoritmanya kita bagi 2 ya. Dari array yang ukuran utuh ini kita bagi 2, separuh kiri dan separuh kanan. Ini kan proses merge sort-nya ya. Jadi secara rekursif dia akan terus membagi 2, bagian kiri dan bagian kanan, bagian kiri dan bagian kanan sampai kapan? Sampai dia berdiri satu-satu seperti ini. Jadi ini batas paling bawah, di mana pada bagian ini ya jelas sudah terdiri dari satu elemen saja ya, hasil pembagiannya tidak mungkin bisa kita bagi lagi. Nah, baru setelah ini kita lakukan proses merge-nya tadi. Ya, ini tadi kan kita sudah buat L dan right-nya ya. L dan right. Left dan right. Nah, prosedurnya adalah jika ini tadi ini ya. Jika L pada posisi ke I itu lebih kecil sama dengan R pada posisi ke J, maka yang kita simpan pada posisi pertama ini adalah yang lebih kecil tadi. Baru setelah itu I-nya naik. Tetapi kalau yang lebih kecil itu adalah yang ada di array R, maka itulah yang kita simpan ke dalam array A. Dan
indeksnya yang kita naikkan 1 untuk R-nya. Jadi untuk yang ini, ya, ini tadi indeks I, ini indeks I, dan ini indeks J. Ketika kita tadi cek ya, apakah L pada posisi ke I lebih kecil daripada R pada posisi ke J? Tidak. Berarti kita tadi ambil yang if kedua. Berarti yang masuk ke dalam array A atau array gabungannya, merge-nya ini adalah yang R. Jadi 27 itu masuk. Setelah itu kan counter J-nya ditambah 1. Ya, dia akan menunjuk ke ke elemen kosong sebetulnya ya. Kan ini array-nya habis ya. Menunjuk ke posisi kosong. Nah, ketika ini sudah menunjuk ke posisi kosong, kan dia memanggil lagi loop, masih di dalam loop K ini tadi ya. Jika L pada posisi ke I, I-nya kan masih belum berubah. Posisinya masih di elemen pertama pada L. Namun RJ-nya tadi kan sudah digeser 1, karena ini tadi ya, prosesnya sudah menggeser 1, berarti kan sudah tidak ada elemen yang ditunjuk. Maka otomatis pasti I yang akan masuk ke hasil merging ininya tadi. Ya, jadi karena ini sudah tidak ada lagi elemen di sebelah R yang bisa dibandingkan, maka pasti ya sisanya L ini yang akan masuk ke array gabungan. Nanti sama, counter dari I juga akan naik 1, dia akan menunjuk ke daerah elemen kosong di sisi kanannya. Habis ya. Begitu juga ini untuk yang bagian yang lain dari pembagian setengah-setengah tadi. 43 dengan 3. Sama cara kerjanya, ini adalah I dan ini adalah J. Ketika dia lebih kecil, maka setiap kali yang ada yang lebih kecil, dia akan langsung masuk ke array gabungan. Karena ini 3 yang lebih kecil, maka 3 masuk dan 43 yang masuk berikutnya. Lalu yang ini juga sama, 9 dengan 82. 9 lebih kecil, maka dia yang akan masuk, counternya bergeser ke kanan, lalu 82 yang masuk. 10 karena tidak ada pasangannya, ya dia akan tetap di-copy ke situ 10. Lalu iterasi berikutnya untuk merge. Sama, ini berarti sekarang array left saya, dan yang ini adalah array right. Lalu indeks I akan kembali dimulai dari depan ini. Begitu juga ini indeks J. I dengan posisi yang ditunjuk I dengan posisi yang ditunjuk J, mana yang lebih kecil? Yang J ya, yang di R. Maka 3 ini yang masuk ke depan. Setelah itu kan counternya bergeser ke sebelah kanan. J-nya naik 1. I-nya tetap. Looping berikutnya, dia akan membandingkan I dengan J. Jadi 27 dengan 43. Lebih kecil siapa? Lebih kecil 27. Maka 27 ini yang masuk, dan yang geser sekarang counternya adalah yang I. Jadi setiap kali ada yang pindah ke bawah, maka dia counternya akan dinaikkan. Naik, sekarang menunjuk ke 38 dan 43. Dibandingkan lagi, 38 dengan 43 lebih kecil siapa? 38, maka 38 ini masuk, counternya di sini juga akan bergeser ke sebelahnya. Karena sudah menunjuk elemen kosong, berarti sisa satu elemen yang ditunjuk oleh J ini adalah yang terakhir masuk ke array gabungan. Di sini juga sama. Jadi ini adalah array left. Ini array left dan ini adalah array right. Caranya juga sama. I dan J. Lalu setelah itu iterasi berikutnya, karena ini masih belum selesai untuk proses merge-nya, ini semua dilakukan secara rekursif ya. Ini adalah array L yang baru, hasil gabungannya tadi, dan yang ini juga array R yang baru. Sama, ini adalah I di sini, dan yang ini adalah J. 3 dengan 9, masih lebih kecil 3, berarti counternya sekarang naik 1 untuk L. 27 dengan 9, lebih kecil 9, maka 9 masuk ke array gabungan, counter J-nya yang naik 1.
10 dengan 27. Masih kecil 10, berarti 10 yang masuk, counternya naik lagi C. 82 dengan 27, lebih kecil 27, maka 27 masuk, counternya naik ke 38. 38 dengan 82, lebih kecil 38, 38 masuk, counternya naik lagi ke 43. 43 dengan 82, lebih kecil 43, maka 43-nya masuk, counternya jalan lagi ke sebelah. Array sudah habis ya di posisi L, maka sekarang tinggal yang 82 ini yang masuk. Jadi ketika algoritma ini berakhir, maka final array-nya sudah kembali lagi utuh dan sekarang sudah dalam keadaan terurut. Nah, untuk mengukur kompleksitas waktu dari algoritma merge sort, karena tadi pada setiap iterasi kan dia akan membagi dua. Jadi kita bisa membuat bentuk pohon rekursi dari algoritma merge sort tadi. Ya, tadi yang permasalahan ukurannya Cn, ya. Ini adalah jadi Tn ini kan ukuran awal permasalahan. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Tn? Ya adalah Cn. Gitu. Nah, tapi nanti Cn ini kan terbagi jadi dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Masing-masing akan mengurangi ukuran permasalahan menjadi setengahnya. Sehingga setengah pertama itu adalah waktu runningnya adalah untuk Tn per 2. Yang setengah berikutnya itu juga memiliki waktu running Tn per 2. Berapa nilai Tn per 2? Ya Cn per 2, karena sudah berkurang lagi separuhnya. Nanti Cn per 2 itu dibagi lagi kan separuhnya, menjadi Tn per 4 dan Tn per 4. Dan begitu seterusnya. Tadi kita bagi 2 sampai kapan? Sampai tadi sudah berdiri sendiri-sendiri, kan gitu. Ketika sudah berdiri sendiri-sendiri, maka waktu running yang dibutuhkan untuk mengurutkan satu elemen ya hanya satu, maka itu disebut konstan. Jadi untuk satu elemen pertama dia waktunya konstan, satu elemen kedua juga konstan dan seterusnya sampai pada elemen ke n. Bisa kita lihat di sini pada setiap level dari pohon rekursi itu waktu runningnya tidak berubah. Ya selalu sama yakni Cn. Jadi dari sisi root ini untuk keseluruhan ukuran permasalahan adalah Cn. Ketika turun dibagi dua permasalahannya ya jadi dua bagian, tetapi kalau kita jumlahkan keduanya kan tetap Cn. Begitu seterusnya, walaupun ini dibagi dua, tapi secara total pada level itu jumlahnya pasti selalu sama Cn. Sampai pada bagian terakhir ya, bagian paling bawah dari pohon yang sudah berdiri elemen sendiri-sendiri ya, ketika waktunya sudah konstan, tetapi pada level ini kan akan terdapat sebanyak jumlah elemen yang ada di dalam array tadi ya. Ada C, ada C, ada C, sebanyak berapa? Sebanyak N pastinya di sini. Ya sudah ada C dikali N. Jadi secara utuh mulai dari root sampai paling bawah, totalnya tetap Cn. Nah ini kita ingin tahu berapa ini ketinggian dari pohon rekursi ini. Kita sudah belajar kemarin untuk binary tree, dia memiliki depth atau kedalaman sebesar log n, gitu ya. Jadi mulai dari Cn paling atas sampai paling bawah, ketinggian dari tree itu adalah log n. Oke, ini tadi penjelasannya ya. Bagian A, bagian B, bagian C, bagian D, saya rasa bisa dibaca. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, total biaya untuk fungsi rekursi pada gambar di atas adalah jumlah biaya dari semua level. Karena ada log n plus 1 level, masing-masing punya biaya Cn, maka total biayanya adalah Cn dikali log n plus 1. Jadi karena setiap level biayanya Cn, ada sebanyak log
N plus 1 level, maka totalnya ya tinggal kita kalikan saja. Jadi di sini adalah Cn log N plus Cn. Dengan mengabaikan koefisien yang lebih rendah dan menghilangkan konstanta C, masih ingat ya, kita hanya peduli pada derajat yang lebih tinggi, dengan juga mengabaikan atau menghilangkan konstanta, maka waktu running dari algoritma merge sort ini adalah big theta n log n. Jadi C-nya di sini hilang karena ini juga konstanta koefisien yang lebih rendah, dia juga bisa dihilangkan. Sehingga hasil akhirnya adalah n log n. Oke, itu tadi kita sudah lihat untuk merge sort. Yang kedua, masih dengan algoritma sorting adalah quicksort, yang tekniknya juga menerapkan divide and conquer. Bedanya dengan merge sort, kalau merge sort itu proses membaginya langsung dibagi dua, ya, ambil posisi tengah dan langsung bagi kiri dan kanan. Tetapi pada quicksort, dia proses membaginya itu tergantung dari nilainya atau pivotnya yang bisa kita sebut sebagai titik pisahnya. Quicksort memilih sebuah posisi elemen pivot tertentu dan membagi array menjadi dua bagian. Jadi bagian yang lebih kecil atau sama dengan pivot itu menjadi satu sisi, lalu bagian yang lain itu adalah yang lebih besar dari pivot. Jadi pembagiannya itu tergantung nilai pivotnya. Misal elemen yang dipilih pada array A adalah AS, begitu ya, di mana S itu adalah indeks tertentu pada A, maka quicksort akan membagi array seperti berikut ini. Gitu ya. Jadi AS itu menjadi titik pembagi, tidak harus di tengah. Yang ada di sebelah kiri dari AS itu adalah yang lebih kecil atau sama dengan, dan yang di sebelah kanan dari AS ini adalah yang lebih besar dari AS. Algoritmanya seperti ini. Dia menerima input, jadi quicksort untuk mengurutkan A pada indeks P sampai dengan R. Ini adalah batas bawah sampai batas atas. Maka inputnya dia adalah subarray A, PR ya, mulai dari indeks P sampai R, di mana P adalah indeks kiri dan R adalah indeks kanan atau batas bawah dan batas atas. Kemudian outputnya adalah subarray yang sudah terurut secara increasing, secara defaultnya. Lalu seperti biasa, ini untuk mengecek supaya tidak terjadi overlap antara indeks bawah dan atas. Jika P kurang dari R, maka kita bisa menentukan key sebagai nilai pembaginya adalah untuk melakukan partisi di sini ya. Partisi pada array A, P sampai R, di mana key disebut sebagai nilai pivotnya. Lalu untuk masing-masing partisi tadi, sebelah kiri dan sebelah kanan dari pivot, kita panggil secara rekursif fungsi quicksort juga. Tetapi yang pertama itu dilakukan terhadap sebelah kiri dari elemen pivot, dan yang kedua itu adalah di sebelah kanan dari elemen pivot. Kemudian tadi ada pemanggilan partisi. Jadi untuk partisi di sini adalah membagi atau menghasilkan subarray dengan menggunakan elemen pertama sebagai pivotnya. Inputnya adalah subarray di mana P dan R adalah masing-masing indeks kiri dan kanan. Lalu hasilnya adalah partisi di mana return value-nya adalah posisi dari pivot. Dari sini kita tetapkan ya, S tadi A pada posisi ke P, lalu di sini tetapkan I dan J. Ini untuk sebagai titik pembaginya tadi ya, S-nya. Ulangi, kita menaikkan indeks dari I sampai dengan A pada posisi ke I itu lebih besar dari S. Dan untuk yang J juga sama, kita naikkan indeks dari J sampai A pada posisi ke J itu kurang dari S.
kemudian dilakukan proses penukaran ya, elemen ke I dengan elemen ke J. Dia akan terus melakukan pertukaran sampai nilai I itu lebih besar dari J. Dan J-nya ini tadi yang akan menjadi nilai pivotnya, posisi pivot. Best case di sini terjadi ketika sama dengan merge sort. Ketika semua proses split tadi terjadi di tengah-tengah array, sehingga waktu runningnya sama dengan waktu running milik merge sort, ya kan? Jadi setengah kiri dan setengah kanan tadi, n log n ya, masih ingat sama seperti merge sort. Worst case-nya adalah ketika semua proses split menghasilkan dua array, di mana salah satu array-nya adalah array kosong dan array yang lain adalah satu elemen lebih sedikit dari array yang dipartisi. Jadi bisa dikatakan tidak betul-betul membagi gitu ya. Karena pemilihan nilai pivotnya di sini dilakukan secara random, maka ya tergantung randomnya tadi. Kalau memang sedang beruntung randomnya ya pas elemen yang tengah yang terambil sehingga proses baginya seimbang. Tetapi kalau tidak elemen tengah, tidak nilai tengah, ya paling buruk kasusnya ya seperti itu. Ternyata yang dipilih bukan pembagi yang di tengah ya. Sebelah kirinya elemen yang kosong, sebelah kanannya hampir sama seperti ukuran aslinya, hanya berkurang satu, yang satu dipakai pivot tadi gitu ya. Sehingga pada kondisi seperti itu C worst n-nya itu sama dengan n plus 1, n plus 2 dibagi 2 minus 3. Maka ini termasuk kategori big theta n kuadrat. Ya, karena nggak terlalu ngefek ya, meskipun dibagi 2 kelihatannya, tapi separuh satu sisi itu ya hampir sama dengan ukuran aslinya. Jadi ya kita akan terus membagi sampai habis array yang ukurannya lebih besar tadi. Jadi untuk worst case-nya quicksort itu lebih buruk daripada merge sort. Tetapi kelebihan dari quicksort ini adalah dia dilakukan atau diurutkan, tidak perlu membuat variabel tambahan. Bedanya dengan merge sort. Kalau merge sort kita masih memerlukan variabel baru untuk menampung hasil merging-nya. Kalau quicksort tidak perlu gitu ya. Jadi di satu sisi quicksort masih lebih baik daripada merge sort. Oke, lanjut ke algoritma ketiga, binary search. Ini saya rasa juga sudah matang konsepnya ya. Untuk binary search ini proses pencarian secara biner dengan menggunakan metode pembagian ya, mengambil titik tengah, kemudian mempersempit area pencarian untuk mencari elemen pada array yang sudah terurut. Cara kerjanya saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi ya. Jelas dia mencari elemen di tengah, lalu jika lebih kecil dari yang di tengah, yang dicari lebih kecil dari yang di tengah, maka kita persempit pencarian ke sisi kiri gitu kan ya. Kalau lebih besar maka dilakukan di sisi kanan. Ini slide yang materi yang sama untuk penjelasan binary search. Jadi keuntungannya adalah di sini kita tidak perlu melakukan, atau sebetulnya di sini mengurangi ya, tidak sekedar divide. Kalau divide masih ada mekanisme untuk menggabung lagi solusinya, tetapi kalau binary search mirip seperti pembagian, tetapi yang setengah
lainnya yang tidak dipakai kan tidak perlu dilihat lagi, tidak perlu kita kombinasikan dengan, separuh yang sedang kita kerjakan gitu ya. Jadi sebetulnya, jauh lebih efisien daripada harus ada proses mengkombinasikan lagi gitu. Tapi ini bisa juga kita anggap sebagai pendekatan divide and conquer. Binary search walaupun konsepnya rekursif bisa diimplementasikan dengan non-rekursif. Ya, kita tidak pakai tidak memanggil ulang fungsi binary search tapi kita pakai loop while saja di situ. While L lebih kecil dari sama dengan R, maka ulangi pembagian 2 ya, batas kiri dengan batas kanan untuk mendapatkan nilai tengah. Begitu seterusnya sampai ditemukan elemen yang dicari. Oke, bagian keempat dari metode divide and conquer ini sudah kita bahas minggu lalu ya untuk permasalahan closest pair. Tetapi minggu lalu kita selesaikan dengan cara brute force, yang sekarang bagaimana pendekatannya dengan divide and conquer. Kalau masih ingat dengan cara brute force, bagaimana cara kita bisa menentukan closest pair? Dicari satu persatu ya. Untuk setiap pasangan titik yang ada di sekumpulan titik, maka untuk mencari pasangan titik yang punya jarak terdekat ya brute force-nya kita hitung satu-satu semuanya, kita list, nanti cari yang jaraknya paling kecil ya. Nah, dengan pendekatan divide and conquer di sini sama tekniknya, selalu akan ada proses pembagian. Jadi misal tadi P1, P2 dan seterusnya ini adalah titik-titik yang ada di himpunan S tadi. Di mana untuk menyederhanakan permasalahan kita bisa asumsikan bahwa jumlah titiknya itu ada sebanyak bilangan 2 pangkat K. Yang kurang dari 2 pangkat K ya kita tarik ke atas begitu, kita jadikan 2 pangkat K. Syaratnya kedua adalah titik-titik tadi kita urutkan dulu secara ascending berdasarkan koordinat X-nya ya. Untuk mengurutkan ini bisa kita gunakan algoritma pengurutan yang memiliki waktu running yang cukup baik ya, bisa pakai merge sort ataupun quick sort tadi sebelumnya itu cukup bagus. Jadi itu diurutkan dulu. Kemudian tekniknya kita bagi 2 ya, sekumpulan titik tadi setelah kita petakan, oh ini yang paling kecil sampai dengan yang paling besar, ya sudah kita sudah tahu nilainya, maka kita bisa tarik garis tengahnya begitu ya, untuk membagi sekumpulan titik tadi menjadi 2 bagian. Subhimpunan S1 di sebelah kiri dari garis batas dan yang S2 itu adalah yang di sebelah kanan dari garis batas. Pembagiannya akan menghasilkan setengahnya pasti, karena kita tadi sudah tahu ya nilai terkecil dan terbesar sehingga bisa langsung ditarik tengahnya berapa. Jadi contohnya seperti ini ya, ini adalah sekumpulan titik, kemudian ini adalah garis tengahnya tadi. Nah, kemudian setelah kita bagi 2, tekniknya bagaimana? Ya sama, separuh yang pertama ini kita selesaikan dengan cara rekursif. Sekarang ukuran permasalahannya kan sudah berkurang di sini untuk yang sisi kiri. Yang tadinya ada seluruhan titik, maka di sini tinggal separuhnya titiknya. Dari sini nanti akan kita bagi 2 lagi garisnya. Ya, ada lagi sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri nanti tetap kita lakukan lagi prosedur yang sama. Beri garis batas lagi dan seterusnya. Dengan pendekatan divide and conquer, maka kita bisa mencari closest pair pada sisi S1 dan juga S2. Misal, DL min dan DR min adalah jarak terdekat. Jadi setelah dengan teknik seperti itu, kita sudah dapatkan ya, di S1 kita sudah dapatkan yang paling dekat itu yang mana dari sekumpulan titik di situ. Dan yang sebelah kanan juga sama. DR min itu juga 2 titik terdekat
jarak antara dua titik terdekat di sisi kanan. DL min dan DR min. Terus apakah kemudian kita tinggal bandingkan saja mana yang paling kecil? L apa R ya? Sisi kiri atau sisi kanan yang jaraknya paling kecil? Kalau ternyata L yang lebih kecil, berarti ya sudah kita tinggal ambil DL min itu tadi adalah pada titik yang keberapa, itu kan sudah ada catatannya ya. Jadi tinggal kita kembalikan saja itu tadi. Dua titik yang punya jarak terdekat. Tetapi sayangnya tidak sesederhana itu ya, masih ada satu proses tambahan lagi. Tidak bisa langsung mengambil mana yang lebih kecil kiri atau kanan. Tapi ternyata bagaimana kalau ternyata jarak terdekat itu adalah yang cross garis tengahnya tadi. Bisa jadi kan ada kejadian seperti itu. Artinya misalkan titik yang ini, titik X yang di sini, dengan titik Y yang di sini, ini adalah yang punya jarak paling kecil. Kalau ini jarak X dan Y yang ini kan tidak terukur, karena tadi kita hanya menggunakan garis batas ini, hitung yang sisi kiri dan hitung yang sisi kanan. Baru dicari yang paling kecil. Tapi kita juga perlu mengantisipasi kalau jarak yang terdekat itu adalah yang cross garis batas ini tadi. Sehingga ya itu yang harus kita pertimbangkan. Gitu. Itu yang kita beri nama DLR min, left right. Distance left right yang paling kecil. Maka proses pencarian jarak terdekat yang cross garis tadi itu termasuk langkah combine-nya. Memeriksa titik-titik yang ada di sekitar garis batas. Nah, supaya pencariannya juga tidak mubazir kan yang di sisi kiri tadi sudah kita periksa ya, apakah kita perlu memeriksa semua pasangan yang melintasi garis batas kan jadi sama aja seperti brute force. Nah, kita bisa membatasi daerah pemeriksaan hanya pada titik yang berjarak 2D gitu ya. Jadi ini pun juga bisa kita batasi, tidak perlu sampai terlalu jauh meriksa lintasnya. Kita bisa kasih perimeter begitu ya, batas terluar dari titik-titik yang akan kita cari selisihnya. Jadi ini satu dengan yang ini misalkan. Lalu yang satu ini dengan yang ini. Lalu mana lagi? Sudah cukup ya. Lalu yang ini dengan ini dan yang atas ini dengan yang bawah. Ya sudah, hanya sebagian kecil saja yang berada di sekitaran garis tengah tadi. Nah, ada berapa banyak sebetulnya? Jadi untuk yang mencari jarak atau langkah combine tadi yang ada di sekitaran garis batas, itu baru kita terapkan metode brute force-nya. Jadi karena sudah berkurang cukup signifikan jumlah titik yang harus diperiksa, maka kalau sudah tinggal sedikit, ya tidak masalah. Boleh kita terapkan metode brute force yang sudah terbukti efisien dan pasti optimal untuk ukuran data yang sedikit gitu. Karena tadi yang titik-titik yang harus kita periksa kan jumlahnya juga tidak akan banyak. Berdasarkan hasil penelitian tidak lebih dari 6 titik yang perlu diperiksa. Jadi dari keseluruhan titik-titik yang ada di dalam himpunan itu kemungkinan paling banyak itu hanya 6 titik yang berada di sekitaran garis tadi. Sehingga ya 6 titik itu kita bisa selesaikan dengan teknik brute force, bisa cari yang paling kecil yang mana, tidak masalah ya. Waktunya cukup singkat juga. Sehingga nanti begitu kita sudah dapatkan DLR min, ya sekarang itu yang akan menjadi perbandingan. Jadi selain DL min yang tadi di sebelah kiri, DR min yang di sisi kanan, dan juga DLR min yang lintas kiri dan kanan. Oke, pertanyaannya adalah minggu lalu kita juga sudah melihat beberapa algoritma yang diselesaikan dengan teknik brute force. Ada convex hull, ada string matching. Nah, bagaimana penyelesaian permasalahan keduanya itu tadi sekarang dengan teknik divide and conquer? Nah, silakan Anda bisa riset sendiri ya.
bisa dipelajari. Banyak sumber yang bisa Anda baca, literatur yang bisa Anda baca, paper. Silakan mencari bagaimana teknik divide and conquer diterapkan untuk mencari konveksul dan juga melakukan pencocokan string. Oke, untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.